Saya merasa senang karena hari ini ternyata Prof. Han sudah bergabung dengan kita dari Undip Semarang. Beliau adalah psikolog. Dan Assalamualaikum Pak Han. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Afkar. Baik, ini nampaknya karena keterbatasan waktu. Jadi segalanya harus terbatas begitu. Dan hari ini Pak Han kita diskusi dengan Dr. Aisyah Dahlan tentang temanya laki-laki pelindung wanita. Silakan Pak Han. Tinjauan neuroscience. Iya, tinjauan dari neuroscience. Silakan Pak Han. Baik Pak Afkar, salam hormat dan sayang untuk Buya dan semua tim Wanima TV, termasuk pembicara kita hari ini, Dr. Aisyah. Salam kenal dan semoga semua teman-teman di virtual yang lain dalam keadaan sehat ya. Sayang sekali waktunya dibatasi ya, jadi banyak sekali di kepala saya. Enggak dibatasi, enggak dibatasi. Oh, kata Buya enggak dibatasi katanya. Sampai maghrib. Oh gitu ya. Ya wis. Iya. Paham beli. Makasih Pak Afkar sudah melonggar ya. Ya, semestinya ada beberapa tinjauan yang bisa, ini topik yang menarik, ada beberapa tinjauan yang ingin saya kedepankan. Pertama tentang wanita. Secara psikologis dulu, nanti saya ke filsafat dan kemudian ke neuroscience-nya. Di psikologi itu, khususnya aliran ketidaksadaran yang namanya psikoanalisis, ada dunia tidak sadar. Di bawahnya lagi ada yang paling dalam, dunia yang super tidak sadar. Nah, semakin ke dalam itu dia tetap komunikasi ke kita, tapi dia keluar dalam simbol-simbol. Kadang-kadang dia muncul dalam simbol-simbol peradaban. Coba lihat di Yunani sana, mitologinya, mitos-mitosnya itu keluar dari ketidaksadaran kolektif masyarakatnya, dan ketika mereka menyebut bumi, mereka tidak menyebutnya bapak bumi, tapi ibu bumi. Dibunyikan Gaia, Terra Mater. Jadi ibu ini, bumi ini ibu kita. Dan kemudian di Indonesia pun seperti itu, ibu pertiwi. Iya. Jadi wanita itu mendapat tempat spesial dalam kehidupan. Jadi saya sendiri pecinta wanita dan penyanjung wanita. Mereka itu penikmat wanita juga. Ya. Itu yang pertama. Sekarang saya masuk ke neuroscience. Ini memang disiplin yang lagi sangat menggila ya dalam dunia kemanusiaan. Dia masuk ke semua. Kerjasama dengan fisika terutama melahirkan alat-alat yang memungkinkan kita mendeteksi apa yang terjadi di otak, khususnya fisika atom. Dengan kerjasama seperti itu, kita punya alat yang namanya MRI, Magnetic Resonance Imaging, dan yang kedua itu fMRI, Functional Magnetic Resonance Imaging. Dua alat ini bisa membuat citra otak manusia, karena alat yang ditemukan oleh fisikawan inilah memungkinkan orang-orang di psikologi dan medis bisa melihat apa yang terjadi pada otak yang lagi kasmaran, apa yang terjadi pada otak yang lagi marah, apa yang terjadi pada otak yang lagi cemburu. Mereka sudah punya pemetaannya semua. Nah, itu yang dilakukan oleh teman-teman dari neuroscience saat ini. Dan neuroscience ini dilirik oleh banyak ilmu pengetahuan. Contoh misalnya, dalam psikologi sendiri ada perkawinan antara neuroscience dan psikologi ini melahirkan neuropsikologi. Banyak sekali gangguan-gangguan itu yang diteliti di psikologis. Kadang-kadang nggak bisa kalau kita murni mengandalkan psikologis, sehingga kita perlu pastikan dulu apakah ada gangguan dalam fungsi otaknya. Nah, kalau misalnya ada gangguan, kita kerjasama dengan kedokteran untuk membenahi itu. Ada beberapa kasus juga di mana dokter sudah mengecek, ini nggak ada masalah pada otaknya. Kami lihat fungsinya cukup bagus, tapi kok dia mengalami halusinasi dan lain sebagainya, berarti ini murni persoalan psikologis. Jadi kemajuan teknologi ini memungkinkan kita melakukan pemetaan-pemetaan itu. Sekarang saya mengerucut pada otak. Neuroscience di tahun 1960-an itu ada Profesor McLean misalnya di Amerika bilang, otak manusia yang sekarang ini, nanti mungkin saya tanyakan ke Buya tentang evolusi manusia dari perspektif tasawuf. Dari perspektif neuroscience mereka mengatakan otak manusia ini hasil evolusi. Sehingga dalam otak itu ada istilah otak triun. Ada tiga bagian otak yang nggak bisa dipisahkan. Bagian pertama yang disebut otak reptilian. Yang kedua otak mamalian. Otak reptilian ini penting untuk kita survive.
penting sekali untuk melangsungkan kegiatan hidup seperti pernafasan seperti ini itu diatur oleh otak yang level rendah itu. Karena bentuknya mirip dengan otak reptil. Di bagian agak pangkal itu di bawah. Di bagian tengah kemudian hasil evolusi memunculkan memunculkan otak yang namanya otak emosional atau otak mamalian yang tadi dibicarakan oleh Dr. Aisyah itu banyaknya masuk di otak emosional. Di situ ada yang namanya limbic system. Disitulah regulasi emosi semua terjadi. Dan yang lebih penting di atasnya, yang disebut otak yang membuat kita berbeda dari makhluk lain. Itulah yang disebut neokortex, yang melapisi semua itu di bagian atasnya. Itulah yang membuat kita bisa berpikir dan melakukan aktivitas-aktivitas level tinggi dalam dunia pemikiran. Neokortex ini, di bawahnya ada tadi sistem emosional, sistem limbik itu, dan di bawahnya lagi ada sistem yang mengatur regulasi kehidupan standar lah, seperti makhluk hidup pada umumnya butuh rasa takut, rasa lari, dan lain sebagainya kalau ada objek menakutkan. Nah, 3 ini otak bagian yang penting. Lalu kajian-kajian neuroscience sekarang ini melihat bahwa yang namanya kesadaran manusia atau dunia kejiwaan manusia itu bisa ditelusuri bagian otak yang berkorelasi dengan itu. Misalnya mereka membuat pemetaan otak wanita itu lebih hidup bagian otak ini, laki-laki lebih hidup bagian otak ini. Mereka ramai sekali membuat pemetaan-pemetaan seperti itu, meskipun neuroscientist sendiri banyak yang menolak pembagian-pembagian seperti itu. Mereka lihat otak ini yang penting itu bagaimana sel-sel sarafnya itu saling terkoneksi satu sama lain. Contoh misalnya ada peneliti bilang bahwa otak laki-laki itu sistem pergerakan neuronnya itu dari belakang ke depan. Lalu wanita itu sistem pergerakan neuronnya itu zigzag. Lalu penelitian lagi memprotes itu. Mereka bilang jangan lihat otak sebagai bagian-bagian seperti itu. Yang penting itu melihat otak secara keseluruhan. Itu beda antar orang. Jangan mengklaim harus begini pada wanita, harus begini pada pria, nggak seperti itu. Dan saya kira ya itu yang pertama. Yang harus kita lihat bahwa bagaimana koneksi otaknya, dan tadi volume otak itu nggak begitu berhubungan dengan kecerdasan dan lain sebagainya. Saya sepakat dengan itu. Yang penting itu koneksi neuron-neuron atau sel-sel saraf itu yang paling penting. Dan Buya tadi sudah menyinggung tentang jalur yang dibuat itu, dan yang temuan terpenting yang perlu saya kemukakan sekarang terkait dengan neuroscience. Yang pertama ada istilah neuroplasticity. Plastik itu fleksibel, bisa berubah-ubah ke otak itu. Dari tadinya kita mengklaim otaknya orang ini kok penuh dengan kemarahan ya. Kenapa? Karena bagian otak ini menyala terus. Sebentar dulu, kalau dia rajin zikir bisa berubah, dia rajin meditasi bisa berubah. Itu temuan terkini yang mengatakan bahwa otak itu nggak kaku. Dia bisa berubah-ubah kok. Nanti browsing semua, neuroplasticity. Plastis itu sangat-sangat elastis kok, tergantung usaha kita. Jadi otak kita itu bisa diubah, intinya seperti itu. Jadi setiap orang terlalu punya potensial berubah, dan karena otaknya bisa diubah. Jalur-jalur yang tadi kita obrolkan itu ternyata nggak fix di satu arah. Saya bisa mengubahnya tergantung kebiasaan baru yang gangguan sinyal. Ya, nampaknya. Ya, tunggu sebentar. Kedua ada yang disebut. Ya. Yang kedua ada yang disebut neuron mirror, neuron cermin. Ini ditemukan oleh satu neuroscientist yang namanya Ramachandra. Dia bilang ternyata ketika saya lihat Pak Afkar di depan saya lagi ngamuk-ngamuk, berarti ada bagian otaknya sedang melakukan pembakaran. Bersamaan dengan pengamatan saya itu, bagian otak yang sama pada orang yang mengamati orang yang marah juga sedang menyala. Nah, hati-hati dengan orang di sekitar kita berarti. Ya. Jadi bisa terjadi imitasi oleh neuron saya ketika menyaksikan neuron orang lain sedang bekerja. Ini namanya temuan di dunia neuroscience, ini namanya neuron cermin. Jadi saya itu bercermin pada orang-orang. Merefleksi. Ya, betul Bu ya, merefleksi. Nah, itu mungkin yang penting kita kemukakan di sini. Kalau kita dikelilingi wanita pecinta, saya pikir meskipun saya pria, sisi cinta saya itu hidup kok, yakin lah, yakin. Luar biasa.
Wanita-wanita di sekitar saya penyayang semua dan itu direkam oleh neuron saya jadi penyayang. Meskipun dulunya saya pemarah ya, bisa saja begitu, kenapa enggak. Nah ini tadi psikologinya sudah, neurosainsnya seperti itu, saya sekarang loncat ke filsafatnya. Jadi filsafat sekarang ikut-ikutan Bu ya. Muncul filsafat yang namanya filsafat body and mind, pikiran dan badan, atau dalam istilah lainnya filsafat kesadaran. Filsafat ini seringkali mengkritik para neuroscience. Mereka membagi dua cara berpikir. Yang pertama cara berpikir garis keras, yang kedua cara berpikir garis lunak. Nah, saya mulai dengan cara berpikir garis lunak. Cara berpikir garis lunak ya kayak tadi itu, mengatakan bahwa ketika wanita itu seperti ini otaknya, pria ini seperti ini otaknya, seperti itu garis lunak. Tapi mereka seringkali babak belur ketika ketemu yang garis keras. Yang garis keras itu bilang begini, nggak bisa seperti itu. Setiap orang itu punya subjektivitas. Anda bisa melihat di alat itu bagian otak yang marah itu, misalnya di sistem limbiknya itu terangsang, lalu ada bagian otak yang marah. Nah, kita bisa mengatakan bahwa otak ini pada manusia aktif ketika marah. Itu pernyataan general sekali. Ketika dia sedang merasa disayangi, bagian otak seperti ini tuh nyala pada manusia. Itu juga definisi general tentang otak. Coba tanyakan ke dia, seperti apa marahnya kan beda. Seperti apa cintanya kan beda. Seperti apa sayangnya kan beda. Nah ini, jadi dua ini sedang konflik Bu ya dalam dunia filsafat sekarang ini. Saya kira itu nanti Pak Afan mengingatkan waktu lagi. Siap. Ya, terima kasih. Terima kasih Prof. Han untuk beberapa hal yang disampaikan. Ini sebenarnya tertariknya adalah fokus kepada neuroscience. Nampaknya saya lihat Ibu Dokter udah senyum-senyum aja nih, ingin segera merespon apa yang disampaikan oleh Pak Han. Silakan Bu Dokter. Baik, terima kasih Prof. Han, salam kenal. Saya kalau disuruh respon saya langsung bilang setuju. Ya, jadi kan paparan sore hari ini kan itu puzzle-puzzle kita rangkai ya, sehingga Masya Allah ternyata memang luar biasa ya, otak saja bisa ditinjau dari berbagai segi. Itu kalau saya sih ngelihatnya, ya Allah, otak aja yang cuma 1,5 kilo itu tinjauannya banyak. Itu berarti kita harusnya bertambah keimanan pada Allah, ya Allah. Apalagi nanti bicara jantung, bicara paru, bicara lever dan sebagainya ya. Nah, jadi bahwa tadi yang disampaikan oleh Prof. Hans bahwa tadi ada tiga ya, limbic system, mammalia brains dan neocortex ya, itu betul seperti itu dan memang yang terasa seperti itu ya. Adapun kalau sekarang kita membahas ya, terutama saya misalnya membahas ini dengan secara populer atau secara sederhana, terutama buat ibu-ibu ya, supaya kita tuh sadar kalau kita punya otak. Itu kalau saya ya. Kadang kalau kita tidak ceritakan tentang bahwa di otak itu ada program seperti ini, karena tadi dilihat dari functional MRI dan sebagainya, ya kita suka ngawang-ngawang kan kalau ngomong gitu ya. Tapi kalau mulai pendekatan pelan-pelan, oh kayak gitu di otak. Makanya diharapkan kita ada proses oh gitu. Nah kalimat oh gitu ya, enlightenment ini, pencerahan ini buat kita ibu-ibu ya, terutama ya saya mau kali ibu-ibu, itu yang langsung rasanya menambah level emosi kita menuju acceptance gitu. Oh gitu. Jadi nerima gitu ya. Ya menerima ya. Walaupun bukan pengkotak-kotakan karena nanti interaksi otak itu nanti belum lagi interaksi emosi dengan watak ya, emosi dengan bakat, emosi dengan inner child, emosi dengan ya. Jadi ini betul-betul harus holistik dilihatnya ya. Makanya saya bahagia sekali, senang banget hari ini bisa juga memberikan puzzle kecil di dalam rangkaian-rangkaian pendekatan-pendekatan ini gitu ya. Jadi alhamdulillah ini luar biasa dan saya dengar juga di YouTube banyak yang lihat ini Bu ya. Iya, saya dengar kabar tadi dibisik-bisik. Oke. Ya, baik, terima kasih. Mungkin itu. Iya, baik. Selanjutnya ke Buya. Ini masih saya ingin ya saya kan tidak menjawab, tidak merespon, cuma catatan kaki aja Pak. Iya. Tadi Ibu Dokter Aisyah Dahlan mengatakan bahwa laki-laki ototnya lebih kuat, lebih perkasa, lebih ini. Ya memang iya, betul.
Akan tetapi itu kan bisa dimodifikasi melalui exercise. Ya. Umpamanya seorang perempuan dilatih boxen, ya, sampai dia ahli boxen atau silat gitu. Pak Afkar tidak dilatih. Ketika berkelahi mana yang menang kira-kira? Yang dilatih. Itu artinya bahwa edukasi ini luar biasa sekali, pokoknya. Kemudian juga ada hal yang perlu kita katakan lagi bahwa ini semuanya bisa diedukasi, bisa dilakukan exercise, otak juga sama, otot juga sama. Tetapi juga kita mesti tahu bahwa kita mengenal brainwashing. Ternyata bukan hanya mencuci otak menata ulang pemikiran, tetapi juga ada internal brainwashing. Bahwa neuron-neuron yang rusak itu sendiri kan terjadi puluhan juta yang rusak tiap hari, itu dicuci sendiri dalam otak itu sendiri, internal brainwashing. Nah, ketika sel-sel yang rusak itu akan mati, dia melakukan copy paste dengan sel yang baru, sehingga ingatan kita tidak hilang kok. Betul. Ya, yang semacam itu. Nah, makanya kembali menjawab misalkan, apakah ada evolusi otak? Betul. Iya. Ya, saya meyakini Adam itu bukan makhluk yang pertama, tapi makhluk yang punya intelektualitas yang tertinggi pada zamannya. Yaitu Adam itu adalah makhluk manusia, memang sudah manusia. Saya tidak yakin dengan evolusi Darwin, tapi memang sudah manusia. Tapi ada evolusi dalam otaknya itu yang tadinya itu sangat sederhana, terus terjadi evolusi. Di mana kita buktikan, satu di surat Al-Alaq, wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Tuhan mengajarkan sesuatu yang tadinya tidak diketahui oleh manusia itu. Ya kan gitu. Kemudian ketika malaikat menyangkal, segan untuk bersujud kepada Nabi Adam. Di situ ditingkatkan potensi logika yang ada pada Nabi Adam itu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Nabi Adam dibikin cerdas, dididik lagi sehingga begitu dia sempurna lalu dipertandingkan dengan malaikat, cuma aradahum alal malaikati. Situ tanya malaikat ini apa? Ini apa? Nggak ada bisa jawab. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Jadi di situ adalah proses evolusi otak yang sangat luar biasa, bahwa otak ini tidak pernah terbatas dan terus masih bisa berevolusi. Semakin kita berlatih, semakin gigih kita semakin cerdas. Ya, seperti teori kita membuka hutan jalan setapak itu, semakin kita lalui maka semakin cerdas. Jadi ini juga mesti kita sumbangkan kepada kemanusiaan, bahwa kita jangan putus asa. Gak ada manusia bodoh itu, yang ada manusia malas kok. Itu neuroplasticity ya, neuroplasticity itu. Iya. Makanya juga di dalam teori-teori teknik hipnoterapi ya, bahwa dengan kemampuan neuroplastisisi tadi, ya kelenturannya itu makanya bisa kita program ulang tadi, atau istilah Bu ya, dilatih karena dia akan, karena banyak banget ini 100 miliar ini kalau disambung-sambungin ini nggak cukup. Katanya ya, yang ada beberapa yang mengatakan sampai umur 100 tahun pun kita koneksikan otak aja itu nggak habis-habis, itu baru ya nggak ada 50%-nya. Jadi artinya masih banyak banget yang bisa kita latih terus ya. Nah, itulah mungkin ya yang Insya Allah tadi. Iya. Mantap ya. Baik, terima kasih untuk Ibu Dokter.